Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi dengan tema yang pura-pura bahagia karena malu sama kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading, tidak akan semuanya resonate ya, karena kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang, sehingga tidak akan semuanya resonate ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat yang pura-pura bahagia karena malu sama kamu. Di energi kartu pertama, di sini ada Ten of Wands. Seseorang dengan penuh banyak beban di hatinya ya. Dia yang memiliki banyak sekali tanggungan di hidupnya ya. Mungkin dia saat ini sedang terlilit hutang yang membuat kehidupannya sepertinya susah untuk dia jalani ya. Namun setiap bertemu dengan kamu ya, atau sepertinya tidak sengaja kamu melihat atau sepertinya terkoneksi sama dia, dia selalu mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia sepertinya mencoba untuk memanipulasi keadaan ya, seolah-olah tidak mau terlihat sepertinya susah ya di depan kamu, karena dia malu. Pada saat dia memutuskan komitmen sama kamu, dia selalu mengatakan dia akan lebih baik kehidupannya ya. Dan ternyata selama ini memang yang membuat kehidupannya baik itu kamu. Kamu yang selalu mensupport ya, mensupport kebutuhannya, mensupport segala sesuatu hal yang mungkin dia lakukan. Nah, setelah mungkin kamu mengetahui ya keburukannya, kamu mencoba untuk melupakan dia ya, untuk putus dengan dia. Dan dia sepertinya pada saat itu emosi dan dia mengiyakan kalian berpisah, dan dia menyatakan bahwa kehidupannya akan lebih baik pada saat dia tidak bersama kamu. Namun kenyataannya berbeda ya di sini. Keadaannya justru adalah sesuatu hal yang terbalik ya. Keadaan dia mengalami sebuah kemerosotan di sini ya, dan dia selalu berpura-pura bahagia agar kamu sepertinya tidak merendahkan dia. Selanjutnya ada Six of Cups. Di sini dia menyadari bahwa selama ini mensupport hidup dia adalah kamu ya. Dia tidak bisa apa-apa tanpa kamu. Artinya selama ini yang sepertinya menumpang hidup ya dia sama kamu ya. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk sepertinya memperbaiki hidupnya. Jangankan untuk bekerja ya, untuk sepertinya melakukan sesuatu hal yang berguna di hidupnya saja dia tidak tahu ya bagaimana caranya. Selama ini kamu selalu mensupport dia, mendukung dia, dan sebagian besar usaha dia ya dari kamu ya. Nah, namun setelah dia mungkin memiliki sesuatu hal ya, dia lupa, dia sepertinya mulai bertingkah ya, dia bohong sama kamu, dia sepertinya tidak jujur dalam hal keuangan sama kamu ya. Dan semua ini akhirnya diperlihatkan sama kamu kebenaran yang terungkap ya, bahwa energi dia saat itu adalah energi yang toksik untuk kamu ya. Jadi ini sudah sepertinya berjalan, dan kamu juga sudah sepertinya memaafkan segala apa yang sudah dia lakukan ya. Dan kali ini mungkin kondisi dia ya memang sangat terpuruk ya. Walaupun apa yang dia perlihatkan sama kamu semuanya yang baik-baik, namun dia tidak tahu bahwa kamu sudah mengetahui ya apa yang terjadi di hidup dia. Selanjutnya, yang pura-pura bahagia karena malu sama kamu, ada Queen of Wands. Setelah kalian berpisah, dia melihat kamu sepertinya adalah seseorang yang semakin hari semakin baik ya. Dia sampai tidak percaya bahwa kamu bisa secepat itu move on-nya ya. Sementara dia karena dia disibukkan dengan aktivitasnya untuk memperbaiki hidup ya,
kehidupan dia atau aura dia semakin redup. Sementara kamu di sini terlihat sangat luar biasa. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang terbaik ya di dalam hidup kamu. Setelah kamu lepas dari orang yang toksik ini, hidup kamu mulai sepertinya membaik kembali. Kamu sudah bisa fokus terhadap diri sendiri, merawat diri, dan banyak hal yang mungkin sepertinya di sini sudah Tuhan persiapkan sama kamu ya. Hikmah yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya ada The Sun. Ya, kehidupan kamu seperti mendapatkan pencerahan setelah tidak terhubung lagi sama dia. Ternyata selama ini yang toksik di hidup kamu adalah dia. Harta kamu habis ya. Kehidupan kamu semakin lama semakin merosot dan kamu bingung. Kamu bekerja keras selama ini, hasilnya tidak ada karena sedikit demi sedikit seseorang dari masa lalu kamu ini ya mengambil hasil jerih payah kamu dan mempergunakannya ke sesuatu hal yang tidak baik. Dan akhirnya ya Tuhan menghadirkan segala bentuk keberkahannya. Kamu diperlihatkan dengan energi-energi negatif yang sepertinya dia lakukan. Dan kebenaran terungkap, ya akhirnya kamu mencoba untuk melakukan suatu energi di mana kamu tidak mau terikat lagi dengan orang yang toksik ya. Di sini pengaruh lingkungannya sangat kuat ya, termasuk dalam dirinya kamu. Pengaruh lingkungan kamu sangat kuat untuk diri kamu ya. Jadi di sini apapun yang sudah terjadi di masa lalu ya jadikan pembelajaran, jangan sampai ke depannya ya terulang lagi ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak baik yang mungkin sepertinya pernah ada di hidup kamu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat dari energi orakel ya. Yang pura-pura bahagia karena malu sama kamu ya. Apa yang ingin sepertinya dia perlihatkan, apa yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita akan melihat dari energi orakel. Yang pura-pura bahagia karena malu sama kamu. Ada energi dari clock ya. Dia berharap ya, apa yang dia lewati selama ini, waktu akan menjawab semuanya ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, dia ingin melihat perbaikan di hidupnya. Dia selalu berkeyakinan kondisi dia ini hanya sementara ya. Namun ketika dia tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu ya, tidak akan ada perubahan di sini. Dan saya merasakan ini justru malah akan membuat semakin terpuruk. Jadi ketika dia menginginkan sebuah perubahan di sini ya, dia juga harus melakukan pergerakan. Namun kenyataannya selama ini dia hanya berdiam diri, menunggu dan menunggu. Ini tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Selanjutnya ada healthy by choice. Di sini saya merasakan ada sesuatu hal yang dia buat ya, keputusan yang menurut dia ini adalah keputusan yang baik dalam hidupnya. Dia mencoba untuk sepertinya memperbaiki dirinya dan berusaha sangat keras untuk mencoba melupakan kamu. Namun dia tidak bisa ya. Ternyata kamu masih berada di hatinya, kamu masih ada di pikirannya ya. Dan dia tetap merasa tidak bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan sama kamu. Berharap kamu kembali, berharap kamu sepertinya menyadari bahwa hidup kamu tanpa dirinya ya kacau. Sementara di sini pada kenyataannya kehidupan dia yang justru malah kacau setelah kamu tidak terhubung lagi dengan dia ya. Jadi sifat manipulatif dan playing victimnya tetap ada ya. Selanjutnya ada Coffin. Di sini setelah kamu tidak terhubung lagi, tidak berkomitmen lagi sama dia, banyak kejadian di dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia terpuruk. Dan kali ini sangat terpuruk karena dia ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai. Di sini mungkin bisa jadi orang tuanya, saudaranya, atau bahkan di sini orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Takdir mengatakan lain untuk dalam hal perpisahan ya. Kali ini perpisahan yang dia rasakan sungguh sangat menyakitkan dirinya. Ini rentetan dari hal-hal buruk yang dia lakukan. Dan mungkin dari sini akan ada sebuah pencerahan di hidupnya. Dan doakan dia yang baik-baik ya, karena kebaikan ini akan kembali bersama kamu ya. Selanjutnya ada love. Di sini dia mencoba ya. Terkadang dia ingin mencoba mencari cinta yang baru, mencari
seseorang yang baru yang mungkin bisa dia bersamai. Dan kali ini prediksi dia tidak tepat dalam hal cinta ya. Berkali-kali dia bangkit untuk melupakan kamu, namun justru dia kembali kepada titik di mana dia tetap mengingat kamu ya. Dan ini sesuatu hal yang memang sangat menyiksa dia. Dan dia mencoba di sini ya untuk sepertinya melakukan penyembuhan ya, penyembuhan terhadap sesuatu hal yang terjadi ya, penyembuhan terhadap hatinya. Dan kamu juga sudah mengalami banyak proses ya, dan kali ini yang terlihat lebih sembuh total adalah kamu ya, kamu yang sepertinya sudah bisa melepaskan semua hal ya tentang dia, dan kehidupan kamu jauh lebih baik tanpa dia. Dan biarkan dia menerima suatu balasan yang harus dia jalani ya, karena ini akan sangat berguna untuk proses di dalam hidupnya ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.